Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan saat ini saya sedang berada di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Kuningan atau pendopo Bupati Kuningan. Seperti ini pemirsa. Dan nah ini nih dengan Pak pengusaha. Pak, gimana momentum Lebaran sekarang Pak? Ya, minal aidin wal faizin Pak. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Ya, sama-sama. Kenapa Pak? Nyamper atau orang lama? Nah pemirsa, seperti ini pemirsa di suasana open house, dan terlihat ada Pak Kalak nih. Kemudian ada Pak Kadis dan ada komisioner nih. Woi, mohon maaf. Nih. Assalamualaikum. Iya Pak ya. Iya. CS Lin. Aman-aman. Pak Kadis, ini momentum Idul Adha gimana Pak? Momentum Idul Adha milik kita semua, hamba yang ikhlas ya, dan bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Kemudian kan kemarin pengalaman menggelar pasar murah ya Pak? Gelar enggak, kalau saya gerakan pangan murah. Oh, pangan murah, iya Pak. Itu diantaranya apa komoditasnya Pak? Ya, jadi gerakan pangan murah kemarin kita lakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menghadapi Idul Adha. Karena biasanya kan kalau Idul Fitri atau Idul Adha, momen-momen hari besar, harga-harga melambung. Kita kemarin mengadakan gerakan pangan murah 3 kali dalam rangka pengendalian harga Idul Adha. Kita jual sembako dari mulai beras, kemudian sayur-sayuran, telur, daging ya, sampai ikan kita jual dengan harga murah karena ada subsidi dari pemerintah. Itu berapa, dihabiskan berapa banyak Pak? Untuk beras berapa ton Pak? Oh, kemarin beras itu di angka 15 ton. 15 ton. 15 ton. Kemudian berasnya beras premium ya. Kemudian di telur dan lain-lain ada banyak produk. Nah ke depan gimana Pak? Ke depan ya Ini kita kan akan menghadapi, terutama kan menghadapi musim kekeringannya Pak. Ya. Ancaman anomali. kita antisipasi ya, pertama terkait dengan kekeringan. Kemarin ada bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia 141 pompa air yang kita sudah distribusi ke seluruh kelompok tani. Jadi untuk mengantisipasi, mohon Bapak, untuk antisipasi kekeringan bagi sawah-sawah bagi sawah-sawah tak ada hujan, dia berdekatan dengan sungai, diberikan fasilitasinya pompa air. Kemudian juga kita fasilitasi alsintan untuk percepatan seperti traktor, kemudian alat pemotong padi ya, panen padi kita juga fasilitasi agar ada percepatan peningkatan indeks pertanaman dari yang tadinya 1 menjadi 2 kali, 1 kali tanam 1 kali panen menjadi 2 kali, kemudian yang 2 kali menjadi 3 kali dan 3 kali jadi 4 kali. Kemudian juga tadi ada percepatan dari mulai panen ke tanam berikutnya itu bisa kita percepat pangkas. Biasanya 1 sampai 2 bulan kita bisa lebih cepat lagi dari itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah demikian tadi keterangan Pak Kadis. Nah kita akan meminta waktu kepada PJ Bupati Kuningan. Om izin PJ Om. Coba tanya dulu Pak. Ya. Ya. Nah kita dengan ketemu PJ Pak minal aidin Pak. Pak Idin, mohon maaf lahir batin. Iya. Ini on ya? Iya Pak. Ini Ya. kebetulan kita live Pak. Live ya? Iya. Bisa dijelaskan Pak momentum ini kan selama Bapak di Kuningan kan udah 2 kali ya Pak. Iya. Lebaran Idul Adha dan Iya. Idul Fitri. Iya. Iya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Iya, yang pertama kaitan dengan momentum ini bagi kami yang penugasan sebagai pejabat. Yang pertama Idul Fitri sekarang sudah ada. Budaya di sini selalu ada open house ya untuk menerima siapapun hadir sebagai keluargaan. Kemudian yang kedua juga tentunya kami terus mengingatkan tali silaturahmi tidak terbatas kepada struktural atau Pemda,
masyarakat luas juga bisa ini seperti ini kan teman-teman juga anak-anak ada yang kesini kita welcome, tapi di waktu-waktu open house saja ya. Terus hari ini kita juga melaksanakan kurban ya di beberapa tempat. Sebelumnya saya mengecek kesiapan hewannya dengan tim dari dinas peternakan dengan tim dokter. Alhamdulillah di Kuningan semuanya aman dan siap dikonsumsi. Ini Pak terlihat ada keluarga Pak almarhum mantan bupati ya Pak? Ya, itulah makanya kita sangat welcome ya siapapun sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh budaya, kita sangat terbuka ya. Karena kan silaturahmi ini lebih kekal sebetulnya ketimbang hubungan hierarkis ya. Jadi itu yang kita jaga silaturahmi agar kita tetap sebagai makhluk sosial ada hablum minan nas lah. Pak kemudian untuk hewan kurban berapa ekor Pak yang disebar Pak? Khusus di pemerintahan Ya. ada 10 ya. 10. Jadi semua kita serahkan ke Saudi Islam ya. Terus beberapa mungkin data lengkapnya di Kesra ya, termasuk kambing, tapi yang saya tahu ada 10 sapi yang kita siapkan. Nah Pak terlepas sih Pak pasca pelaksanaan Ceremai Pes Pak nih kemarin nih Pak, Oh, ini kan iya. tentu Ya. memiliki kesan tersendiri nih Pak. Ya, festival Fest sebetulnya Ya. sebuah momen yang kita memang adakan. Sesungguhnya kita goalsnya itu bagaimana masyarakat Kuningan, rakyat Kuningan bisa sama-sama merawat Gunung Ciremai. Nah, merawat Gunung Ciremai ini tentunya karena kita harus sadari bahwa kita banyak tergantung juga dari cuaca, udara, pertanian, peternakan sampai kepada mata air. Nah, yang lebih penting mata air ini kita harus jaga karena hari ini Kuningan bisa menyuplai untuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, di Indramayu termasuk Kuningan sendiri. Artinya ini mata air hari ini masih banyak, masih bagus. 10-20 tahun apakah masih terjaga atau tidak? Nah, untuk menjaga keberlangsungan itu, mari kita rawat alam. Maka dikeluarkanlah kurikulum muatan lokal. Kenapa kurikulum muatan lokal? Karena itu akan ada dalam pembelajaran inline dalam KBM, inline dalam perkuliahan. Jadi mau tidak mau siapapun yang kuliah di Kuningan, yang belajar di Kuningan, dia akan aware, ada tingkat awareness akan lebih tinggi, sense of belonging, sense of responsibility itu akan lebih baik lagi. Pak kemudian ini Pak mengenai Kuningan kan terpilih sebagai daerah KKN-nya Pak. Oh iya, dari perguruan tinggi ya? Iya, UIN se-Indonesia Ya, itu Pak. ya. Gimana itu Pak? Ya betul, di awal sudah datang Pak Rektornya. Ini kebetulan Kuningan dianggap termasuk pelopor moderasi beragama. Beragam. Karena tingkat toleransi tinggi. Memang kita akui di sini kan agamanya juga beragam sampai kepada penganut kepercayaan segala macam ada. Tapi kita tetap harmonis gitu. Nah, harmonis inilah yang dijadikan objek dari pemerintah pusat untuk yang setara Sunan Gunung Jati atau apapun di Indonesia ini mengadakan KKN di Kuningan. Itu untuk daerah di mana aja Pak? Daerah yang kita fokusnya Cigugur ya. Cigugur. Kecamatan biar terfokus itu karena sarana-prasarana fasilitas untuk pertemuan segala macam sudah disiapkan. Artinya dalam waktu dekat juga kan di Cigugur akan dilakukan Serentown juga ya Pak? Ya. Nah, sejauh ini komunikasi gimana ya, Pak? Nah kami ini nyangkut budaya. Betul. Karena Serentown itu masuk sekarang kepada event calendar of event ya. Jadi sekarang ada kolaborasi dengan pemerintahan. Nah panitianya juga kolaborasi. Jadi ada pemerintahan, ada juga dari Paseban. Nah kami sudah komunikasi berkali-kali, malah nanti kita akan rapat akhir bulan minggu depan ya untuk sama-sama menyiapkan itu. Baik Pak Pajet, terima kasih. ya. Salam kesadana. Demikian dari pemirsa keterangan dari Pak PJ Bupati Kuningan dan di momentum open house ini memang sangat terbuka. Tadi juga terlihat ada keluarga mantan Bupati almarhum Pak Ansep Purnama. Inilah suasana di pendopo. Seperti ini pemirsa.